Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Dan yang paling utama, AA Billy Channel hadir di tempat kediaman Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hasad Thoha. Beliau selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Cabang Bekasi Utara. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas segala curahan ilmunya. Kita memohon pada hari nanti adalah syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Baik, Pak Kiai, perkenankan dari AA Billy Channel mengucapkan selamat kepada Pak Kiai atas terpilihnya sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Cabang Bekasi Utara periode 2021 sampai 2026. Berarti masa kerjanya 5 tahun nih ya Pak Kiai ya. Luar biasa, ini amanah yang sangat luar biasa, yang benar-benar sebagai bekal untuk catatan di hari akhirat nanti nih Pak Kiai. Amin amin ya robbal alamin. Baik Pak Kiai, ada beberapa nih yang saya tanyakan ke Pak Kiai perihal masalah DMI Pak, Dewan Masjid Indonesia. Bicara masalah DMI, mungkin nama besarnya kalah dengan MUI ya Pak ya, Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama yang timbul pertanyaan dari AA Billy Channel nih Pak, kapan sih Pak DMI itu berdiri Pak? Kemudian yang kedua, kepengurusan pusat DMI itu dihandle oleh siapa sekarang nih Pak? Yang ketiga, di wilayah Kota Bekasi sendiri Pak, siapa leadernya, siapa pemimpinnya? Kalau Bapak kan untuk wilayah Cabang Bekasi Utara. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada AA Billy Channel yang sudah hadir di tempat kami. Ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang AA Billy. Pada saat ini ada beberapa pertanyaan, mengapa DMI baru sekarang ini muncul sementara MUI sudah lebih duluan. Ya, yang nampaknya kesannya adalah tidak ada DMI itu. Padahal Bang Billy, DMI itu didirikan pada tanggal 22 Juni 1972. Dan itu lebih duluan ketimbang MUI. MUI didirikan pada saat zamannya Bapak Presiden Soeharto. Ya. Mengapa terjadi seperti itu? Karena DMI itu adalah anggotanya adalah para ketua masjid atau disebutnya DKM. Ya. Sementara MUI ini punya produk unggulan yang luar biasa, yaitu fatwa. Satu, yang kedua adalah label halal. Nah, disitulah maka lebih dikenal MUI itu adalah memiliki fatwa dan label halal. Sehingga DMI sebenarnya berjalan, cuma sekarang ini alhamdulillah sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Dulunya memang sama-sama kantornya di Istiqlal, yaitu di bawah ada perkantoran, DMI ada, MUI ada. Masing-masing sekarang sudah berpisah. MUI ada di Matraman sebelah utara, sementara DMI baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, juga di Matraman agak ke selatan. Ya. Kemudian untuk pimpinan pusatnya, alhamdulillah
yaitu Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Kalla. Kalau untuk daerah Bekasi, pimpinannya adalah Dr. Haji Jaja Jailani MM. Kantornya di Masjid Al-Barkah. Iya. Sementara saya alhamdulillah baru saja dilantik menjadi Ketua DMI Bekasi Utara. Nanti akan berkantor di Ruko Panorama. Ya. Dan Bekasi Utara ini satu-satunya untuk di Bekasi yang baru memiliki kantor DMI. Ya, dibandingkan dengan DMI yang lainnya belum. Alhamdulillah Bekasi Utara sudah memiliki kantor resmi itu. Kemudian mengenai program tentunya kami pertama mohon doa restunya bahwa amanah ini cukup berat, tetapi berkat bantuan doa bapak-bapak semuanya, insya Allah ya bisa kita jalankan sesuai dengan kemampuan saya dan kawan-kawan. Saya sebelum dengan program DMI ini memiliki moto, Bang Beli, yaitu bangkit dan melayani. Kalau tadi memang dikatakan DMI itu kayaknya belum menonjol atau belum muncul, sekarang waktunya DMI ini bangkit. Nah, jadi betul-betul harus bangkit, dan setelah kita bangkit bukan diam aja, tetapi kita bergerak menjadi pelayan umat, khadimul ummah. Saya katakan khidmatul ummah syarafun lana. Melayani umat adalah kemuliaan bagi kami. Ini prinsip dan jadikan moto DMI, kita bangkit melayani. Insya Allah dengan kita melayani para pengurus masjid yaitu DKM, melayani jamaahnya, ini adalah sebuah kebanggaan buat kita, dengan harapan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun programnya saya singkat dengan happy. Apa itu happy? Tentunya happy itu kan senang ya. Nah, dan pada akhirnya juga happy ending nanti ya gitu. Happy itu hanya adalah tentang hukum. Jadi kita akan didata semua masjid-masjid yang ada di Bekasi Utara, 152 masjid berdasarkan itu tahun 2017. Sekarang mungkin sudah sampai sekitar 170-an. Apalagi dengan adanya pandemi, banyak musola-musola yang dijadikan masjid. Ya, ini akan kami data ulang, sekaligus dari sisi hukum adalah tentang tanahnya. Ya, jadi tanah masjid itu legalitasnya sudah sejauh mana? Kita akan bantu cara pengurusannya. Dan karena memang itu penting sekali, jangan sampai ada masjid yang diserobot oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sudah ada yang terjadi, sehingga kita jangan sampai terulang kembali ada tanah-tanah masjid yang diserobot oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dari sisi hukum itulah kami akan lakukan. Kemudian happy-nya itu E-nya, ini happy bahasa Indonesia tulisannya, jadi HE, ekonomi. Kita akan bangkitkan ekonomi masyarakat yang berbasis masjid. Artinya orang-orang jamaah murni, barangkali ada di antara jamaah yang membutuhkan modal untuk pedagang kecil dan sebagainya. Ini DKM harus peduli dengan ini. Iya. Alangkah nistanya atau alangkah sedihnya manakala uang DKM ratusan juta tetapi jamaahnya ada yang menderita bahkan kelaparan. Ini adalah sangat-sangat tidak etis. Maka sebagai pengurus DKM harus jeli melihat jamaahnya, mana yang kira-kira perlu dibantu untuk
bisa bangkit ekonominya. Ya. Kemudian yang ketiganya yaitu P. P itu adalah pendidikan. Banyak sekali masjid-masjid yang kadang-kadang kalau khotibnya nggak datang, mereka kelabakan, kebingungan. Nah, maka kami akan adakan latihan-latihan khotib. Ya, kemudian latihan-latihan remajanya juga, MC juga. Nah, jadi insya Allah itu melengkapi diantaranya latihan-latihan yang dimana diperlukan oleh DKM, termasuk memandikan jenazah, ya, praktek memandikan jenazah. Ini kadang-kadang orang tahu ilmunya tapi giliran prakteknya nggak mau. Nah, maka akan didampingi oleh pengurus-pengurus DMI Bekasi Utara. Manakala terjadi seperti itu, kami akan siap untuk mendampinginya. Termasuk ustadz-ustadz, pengajian-pengajian rutin yang mungkin susah nyari ustadznya, DMI siap untuk tenaga-tenaganya, khotibnya maupun penceramahnya. Insya Allah kami akan data semua para mubalik-mubalik di DMI. Yang terakhir yaitu I, tentunya ibadah. Ibadah ini kan ada ibadah mahdoh, ada ibadah gharu mahdoh. Ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ada dalil nasnya, Quran dan hadis, ya, itu perlu ditingkatkan, ya. Kemudian gharu mahdoh yaitu tentang sosial. Alhamdulillah DMI baru terbentuk, kita sudah membentuk panitia untuk peduli Gunung Semeru, ya. Saat ini sudah mendapatkan 60 juta. Yang ini akan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu di mana di daerah Lumajang nanti. Mohon doanya pada semuanya, mudah-mudahan ini betul-betul amanah dari para DKM masjid, kami akan salurkan kepada yang berwenang, dalam arti adalah yang betul-betul jangan sampai salah sasaran. Ya, semoga kepada para donasi-donasi kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Bang Billy yang saya sampaikan. Tentu sekali lagi saya mohon doa restunya agar DMI Bekasi Utara bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan program-programnya bisa terselesaikan dengan happy ending. Terima kasih, dan bahasa kitanya adalah husnul khotimah. Demikian kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemerhati AA Billy Channel, luar biasa penjelasan dan pemaparan dari Bapak Kiai Haji Hasan Toha perihal nama besar DMI. Nama besar DMI tenggelam dengan nama besar MUI ya Pak ya, Majelis Ulama Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, DMI hadir kembali sesuai moto dari DMI Bekasi Utara, DMI bangkit dan melayani. Ini tagline yang luar biasa nih Pak Kiai. Pak Kiai sendiri sudah menyampaikan harus bangkit ya, harus bangkit sepak terjang dari DMI. Dari manakah kebangkitan DMI? Tentunya dari pengurus sendiri nih Pak. Pengurus yang tidak bergerak mungkin akan sulit bangkit melaksanakan program visinya. Pertama adalah ibda' binafsik. Jadi memulai dari diri sendiri, ibda' binafsik, mulai dari diri sendiri, pengurus-pengurus, kemudian adalah kantor adalah sebagai tempat untuk bersosialisasi dan komunikasi. Luar biasa. Jadi diawali dari kepengurusan apa ya? Biasanya kepengurusan itu adalah cikal bakal jalannya sebuah program kerja nih Pak. Betul. Salah satu yang tadi sudah disampaikan Pak Kiai adalah program HAPPY, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Ibadah. Menarik sekali nih Pak Kiai dari program HAPPY ini. Yang paling utama adalah garis utamanya adalah legalitas dari masjid-masjid ya Pak ya. Mayoritas masjid itu legalitasnya masih kurang lengkap nih Pak. Ini DMI nanti berperan serta ya Pak ya.
Jadi yang sudah disampaikan Pak Kiai adalah akan berperan serta dalam memiliki legalitas dari setiap masjid. Karena banyak adalah tanah-tanah yang fasos-fasum, ada kalanya tanah itu hibah, ada kalanya wakaf, ada kalanya sengketa. Nah itu, yang itu seperti itulah maka menjadi problem buat kita, dan DMI insya Allah akan menengarai daripada kesulitan-kesulitan itu. Baik, ini luar biasa nih dari ke segi hukumnya ya Pak, akan sinergi memenuhi kebutuhan dari para DKM. Para DKM khususnya di Bekasi Utara, mari bersinergi dengan DMI sehingga legalitas masjid itu benar-benar ada dan mumpuni, jangan sampai diserobot oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Yang selanjutnya masalah ekonomi nih Pak. Ekonomi ini luar biasa nih Pak. DKM sendiri terkadang kesulitan Pak mencari dana untuk kegiatan ekonomi. Nah, bagaimana nih Pak sepak terjang atau turut sertanya DMI dalam mengatasi kesulitan ekonomi para pengurus DKM-nya Pak? Dari sisi ekonomi ini kami dari DMI akan membentuk itu koperasi, sehingga apa kebutuhan masjid-masjid akan kami siapkan sebetulnya. Sekedar contoh misalnya pembersih ya, kemudian servis AC pun begitu, itu adalah kita siapkan dari sabun, mesti itu ini diperlukan oleh masjid. Sampai apa pokoknya kebutuhan masjid kami siapkan di koperasi. Mudah-mudahan koperasi ini berjalan dengan baik dan kantor koperasinya juga bareng dengan kantor DMI. Ya. Ditambah lagi dengan yaitu tadi kepedulian kita terhadap kaum duafa dan anak yatim, yatim piatu maupun anak yatim, duafa, ya, kaum-kaum yang seperti itu adalah menjadi prioritas untuk diperhatikan, ya. Maka sampai ingin sekali ada sunatan massal misalnya seperti itu, dan perhatian kepada orang-orang yang ada di bawah jembatan yang mereka adalah tahu halal apa haram nggak tahu, kumpul kebo dan sebagainya. Itu kita perhatikan dari sisi hukumnya, itu agar mereka itu menjadi suami istri yang resmi, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat akan kita kumpulkan untuk adakan yaitu pernikahan massal atau perkawinan massal. Ya, ini ide-ide saya dan teman-teman, mudah-mudahan bisa berjalan. Terima kasih. Baik, Pak Kiai, tadi dari segi ekonomi ya Pak ya. Terkadang dari para DKM nih Pak, terus terang aja saya juga berkecimpung di DKM Pak. Dalam proses pencarian dana nih Pak untuk pembangunan masjid atau merenovasi, kira-kira DMI ikut campur nggak Pak? Masing-masing DKM itu ibaratnya punya dapur masing-masing. Jadi kita hanya mengarahkan. Tapi untuk campur lebih jauh tentunya kami tidak. Kita mengarahkan. Dan seandainya ada hal-hal kesulitan dari DKM, yang sering adalah terjadi misalnya DKM dengan yayasan, ya, DKM dengan yayasan kadang-kadang ada kurang sinkron. Nah, ini datang ke DMI. Tentunya DMI hanya memberikan pengarahan, bukan akan menghakimi, ya, tapi memberikan pengarahan, arahan-arahan yang kira-kira supaya damai dan sebagainya. Itu memang ekonomi ini sekarang harus bangkit, ya, dan arahan-arahannya bagaimana agar operasional masjid ini bisa berjalan. Itu kan begitu. Seorang DKM itu sulit untuk mencari dana. Nah, maka akan kami berikan gambaran-gambaran. Jadi lingkungan masjid, tanah masjid itu harus benar-benar berpotensi menghasilkan, menjadi produktif. Nah, menjadi produktif. Seperti contoh misalnya bisa dijadikan lapangan parkir. Nah, bisa untuk titip mobil. Iya. Ini kemudian ada lagi air yang sisa wudhu itu bisa dibuatkan tempat untuk penampungan air, peresapan. Ya, juga ada usaha-usaha misalnya ternak lele dan sebagainya. Ini untuk menghasilkan kepada masjid itu sendiri. Bahkan
masjid yang di pinggir jalan bisa bikin ruko atau katakanlah warung-warung kecil untuk bisa disewakan sehingga hasilnya adalah untuk masjid. Ini banyak sekali. Yang begini-begini kadang-kadang tidak terpikirkan oleh masjid-masjid. Ya, seakan-akan masjid kalau dibuat seperti itu, kok masjid dibikin apa namanya seperti itu, kayaknya eh, materialistis. Ya, tidak seperti itu, sebab masjid itu adalah wajib untuk membayar, baik itu transport khotib dan itu listrik terutama ya, kebutuhan yang pokok itu adalah eh, pengurus masjid yang memikirkan. Sementara jamaah kurang memikirkan. Nah, kotak amalnya jalan dengan baik dan bagaimana kotak amal yang aman. Jangan sampai kotak amal ini mudah sekali untuk diambil orang. Kita ada tip-tip seperti itu. Ya, ada seperti itu. Ajakan-ajakan kepada jamaah itu. Kalau ada buktinya, insya Allah jamaah itu mudah sekali untuk memberikan donasi atau donaturnya kepada masjid maupun yayasan tersebut. Ya, cuma kalau kadang-kadang nggak jelas, nah, transpasi. Jadi harus jelas terang-terangan untuk laporannya dan sebagainya. Insya Allah jamaah itu akan mudah saja. Terima kasih. Baik Pak Kiai, penjelasan dan pemaparan kembali perihal dari program Happy tadi ya Pak ya. Ini luar biasa ya Pak Merhati Abili Channel. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan program Happy yang sudah dicanangkan oleh DMI Bekasi Utara bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan mulus tanpa halangan satu apapun, tentunya adalah mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Pak Kiai, atas nama Abili Channel, selamat dalam masa bakti 5 tahun. Ini amanah yang luar biasa Pak. Catatan ibadah, catatan perbendaharaan amal untuk tabungan kita di akhirat nanti Pak. Saya Ini tuntaskan. silakan. Ya, IP dan I, pendidikan. Jadi kami ini ada produk unggulan, yaitu adalah Quran besar. Yang itu adalah bagi orang-orang yang mau membeli sebagai wakaf atau apa, adalah ada di kami. Quran besar sekali. Tanpa pakai kacamata kita sudah bisa lihat. Jarak 2 meter udah kelihatan. Luar biasa. Berapa harganya Pak? Itu sekitar 2,5 juta. 2,500.000 ya. Bisa dipesan ya Pak ya? Bisa langsung. Itu bisa untuk wakaf, misalnya bapak-bapak perlu beli untuk diwakafkan ke masjid di kampung atau di mana, atau untuk sendiri pribadi, itu cakep sekali. Ada lagi buku panduan tentang TPA. Nanti TPA di masjid-masjid kita akan membutuhkan laporan masjid yang ada TPA-nya, sehingga ada kerjasama dengan pihak pendidikan umum, sekolah-sekolah SD itu supaya bisa, kan ada program Wali Kota Bekasi adalah wajib belajar, maghrib wajib belajar. Nah, maghrib wajib belajar mengaji untuk yang beragama Islam tentunya. Ya, maghrib, ya setelah maghrib. Ya, jadi maghrib wajib belajar mengaji. Itu panduannya dari kami ada. Nah, nanti itu adalah diberikan kepada, disampaikan kepada sekolah-sekolah SD se-Bekasi Utara, kemudian untuk bekerja sama dengan masjid-masjid yang ada TPA-nya. Nah, itu pendidikan. Nah, belum lagi dengan pendidikan remaja. Kalau untuk taklim, majlis taklim bapak-bapak ibu-ibu, insya Allah juga siap dan itu sudah terbiasa, ya sudah berjalan. Ini yang baru adalah ini anak-anak SD tapi ikut di TPA yang terdekat. Tentunya itu ada di masjid-masjid maupun mushola. Dengan buku panduan sudah ada. Ya. Kemudian itu segi pendidikan. Dari segi ibadah. Nah, ibadah itu dari mulai yang ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, termasuk ya ibadah puncaknya 4 sehat 5 sempurna, haji dan umroh. Kami siapkan itu adalah penyelenggaranya, yaitu dengan Madani Tour and Travel. Nah, itu sehingga orang yang belum haji dan belum umroh, ya belum 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurnanya adalah haji dan umroh. Ada cara yang mudah untuk umroh dengan cara cicilan, boleh dengan bayar DP dulu berangkat, kemudian pulang melunasi, ataupun dengan cara menjual Al-Quran tadi itu dengan sekian banyak, maka sudah masuk punya tabungan untuk umroh. Haji dengan cicilan 2 juta sudah mendapatkan porsi haji reguler.
Haji plus lebih gampang lagi. Ada haji furoda yang tahun ini mendaftar, tahun ini juga berangkat. Dan itu harganya cukup lumayan, sekitar 250 juta. Itu haji plus yang non porsi, atau katakan disebutnya adalah furoda. Ya, jadi ibadahnya lengkap, baik ibadah yang di masjid sebagaimana biasa maupun haji dan umroh itu. Ya, kadang orang sulit mau pergi haji dan umroh sulit. Insya Allah kami ada solusi. Kenapa sulit? Tidak ada kesulitan. Untuk haji dan umroh, siapa yang mau maka dia akan mendapatkan kemudahan. Insya Allah DMI Bekasi Utara adalah solusi untuk kemudahan pergi haji maupun umroh. Terima kasih. Waduh, luar biasa nih. Hafal nggak nih saya ini? Pemaparan yang super luar biasa nih Pak Kiai ya. Program happy ya. Ini mudah-mudahan para pengurusnya selalu bahagia ya Pak. Endingnya adalah ikhlas dan sabar dalam menjalankan program happy ini. Jadi pemerhati Billy Channel, Pak Kiai sendiri tadi sudah memaparkan perihal solusi masalah 5 sempurna ya Pak. Itu ibadah haji dan umroh. Beliau punya Madani Tour and Travel. Silakan pemerhati barangkali ada kesulitan ingin pergi umroh, yang paling utama umroh dulu ya Pak ya, karena haji kan waktunya luar biasa ya Pak ya. Jadi pemerhati bagi yang punya niat pengen umroh dulu, silakan bisa menghubungi DMI Bekasi Utara yang kantornya di Panorama ya Pak ya, di Ruko Panorama Bekasi Utara ya Pak ya. Jadi pemerhati seperti itu aja yang sudah disampaikan Pak Kiai masalah program DMI sendiri itu apa, kapan didirikannya. Kita sudah terbuka nih Pak wawasan DMI-nya nih Pak. Dewan Masjid Indonesia rupanya sejak 22 Juni 1972 ya Pak ya, hampir 49 tahun Pak ya usianya. Sudah luar biasa lah sepak terjangnya di Indonesia. Baik Pak Kiai, terima kasih nih Pak Kiai waktunya, pemberi materinya, sehingga Billy Channel maupun pemerhati yang tadinya belum tahu DMI sekarang sudah mengetahuinya. Dan khususnya di Bekasi Utara tadi sudah disampaikan sepak terjang program kerjanya happy. Baik, dengan ridha Allah, saya pribadi mohon maaf nih Pak Kiai sudah merepotkan Pak Kiai meluangkan waktunya. Kita berdoa mudah-mudahan DMI Bekasi Utara diridhoi Allah dan menjalankan program kerjanya dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.